Selamat datang di SMA Katolik Sibolga. Tempat saya mengajar sekaligus juga tempat saya untuk belajar. Kali ini saya akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Apakah kamu tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Salam Bapak Ibu Guru Kuat, perkenalkan saya Arli Simatupang. Saya mengajar di SMA Katolik Sibolga. Saya mengampu jurusan sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran sejarah berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan siswa dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kebiasaan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pada hakikatnya, guru mau bergerak mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman setiap siswa. Karena siswa akan merasa lebih dihargai apabila guru berangkat dari kodrat yang sama dengan mereka, para siswa. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat diterapkan di hampir seluruh mata pelajaran. Pembelajaran kita. Ini saya silakan pimpin doa kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan dengan Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, kita akan memulai pembelajaran kami. Kiranya kau memberkati pembelajaran kami di awal dan di akhir. Ganda Pancasila. Oke baik, sebelum kita memulai materi kita, kehidupan awal manusia Indonesia, Ibu perlu tahu bagaimana gaya belajar kamu selama mempelajari sejarah. Maka untuk itu saya mau kalian mengisi tes diagnostik non-kognitif yang sudah Ibu bagikan ke WhatsApp. Boleh silahkan dibuka handphonenya, diisi. Oke baik, hari ini materi kita itu adalah kehidupan awal manusia Indonesia. Nah, saya mau bertanya kepada kalian, ada nggak hubungan peristiwa di masa lalu dengan peristiwa di masa kini, dengan yang kita alami di masa kini? Ya, silahkan yang mana? Menurut saya ada. Jadi hubungannya itu kita dapat hidup serta berskala mempelajari sejarah itu. Oke, tepuk tangan untuk. Terima kasih. Nah, tujuan kita mempelajari bagaimana kehidupan awal manusia Indonesia yang pertama itu adalah menganalisis kehidupan awal manusia Indonesia dalam aspek sosial pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, menganalisis kehidupan awal manusia Indonesia dalam aspek sosial pada masa bercocok tanam. Yang ketiga, menganalisis awal manusia dalam aspek sosial pada masa perundingan. Yang keempat, menganalisis pengaruh kehidupan awal manusia Indonesia dalam aspek sosial pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, dan perundingan pada masa kini. Yang kelima itu membuat kesimpulan dari hasil analisis terkait kehidupan awal manusia Indonesia pada masa kini. Dan yang keenam itu adalah menyajikan hasil analisis kehidupan awal manusia Indonesia pada masa kini.
diskusi kami tentang kehidupan awal manusia di Indonesia. Nah, pada kehidupan awal terdapat masa berburu dan mengumpulkan makanan yang dimana kehidupan sosial ekonominya mencakup yang pertama berkelompok, kedua pembagian tugas laki-laki dan perempuan, ya, yang ketiga adalah nomaden, keempat hidup di goa dan tepi sungai. Baiklah, kami dari kelompok audiovisual sudah membuat video mengenai kehidupan awal manusia. Mari kita saksikan bersama-sama. Gimana sejarah ekonomi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan? Pada masa ini, manusia sudah hidup secara berkelompok dan memiliki pembagian antara tugas laki-laki dan perempuan. Mereka juga hidup secara nomaden dan berpindah pada sumber daya di sekitar mereka sudah lama. Halo semua, jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil karya kami, kelompok kinestetik, tentang masa perendagian. Jadi yang pertama itu kehidupan sosial dan ekonomi. Kegiatan ekonomi makin beraneka ragam, diantaranya peran pertanian. Baik, terima kasih untuk kerja keras kamu hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Hal yang saya dapat dari pembelajaran hari ini dengan topik kehidupan awal manusia adalah saya merasa bahwa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, di mana kami diasah untuk bernalar kritis dan kreatif. Refleksi saya pada pelajaran hari ini sangat asik karena kita dapat belajar sesuai dengan gaya belajar kita masing-masing. Contohnya dibagi ada 3, yaitu visual, audiovisual, dan kinestetik, sehingga pelajaran yang kita pelajari dapat mudah kita mengerti. Yang saya dapatkan pada topik pada hari ini yaitu ada tentang masa kehidupan awal manusia, di mana manusia awal-awalnya itu berburu dan mengumpulkan makanan, lalu lanjut ke bercocok tanam, dan juga lanjut ke masa perendagian. Materinya sangat mudah dipahami karena penjelasan dan juga cara belajarnya yang sudah sesuai dengan gaya belajar kami masing-masing. Saya dapat tentang pelajaran pada pagi hari ini adalah dengan topik kehidupan awal manusia. Saya jadi mengetahui 3 masa sebelum ke masa modern ini, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perendagian. Lalu untuk pembelajarannya juga sangat menyenangkan gara-gara kita dibagi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Jadi mudah memahami materinya.